Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Almanabila Zubair akan membacakan beberapa potongan ayat dari surah Al-Fajr serta menjelaskan kaidah-kaidah atau hukum bacaan apa yang ada pada potongan ayat tersebut. Langsung saja ya. Surah Al-Fajr ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashar. Wasyaf'i wal watsri wal laili idza yasr. Pada ayat pertama, di sini terdapat hukum bacaan al-qamariyah, yaitu karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf fa. Jadi cara membacanya harus jelas. Al-qamariyah harus jelas. Lalu ada hukum bacaan qalqalah sugro. Kenapa qalqalah sugro? Karena di sini ada huruf jim, yang mana huruf jim merupakan salah satu huruf qalqalah dan ia berada di tengah-tengah ayat atau tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah kalimat. Jadi hukum bacanya qalqalah sugro. Lalu di sini ada huruf ro. Hukum bacaannya, jika ro ini diwasolkan, dibaca wasol, maka menjadi tarkik atau tipis. Contohnya, wal fajri walaya, tipis ya, wal fajri walaya, tipis. Tetapi jika dibaca waqaf, menjadi tafkhim atau harus dibaca tebal. Contohnya, wal fajr, tebal ya. Lalu pada ayat kedua ada hukum bacaan idhar halqi, yaitu karena ada tanwin bertemu dengan ain, harus dibaca terang atau jelas, idhar halqi. Walayalin ashar, terang ya. Lalu di sini ada hukum bacaan ro yang sama seperti sebelumnya. Jika diwasolkan harus dibaca tarkik, tapi jika diwakofkan maka dibaca tafkhim. Pada ayat ketiga di sini ada hukum bacaan asyamsiyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan shin. Jadi cara bacanya harus dimasukkan atau ditasydidkan. Wasyaf dimasukkan. Kemudian ada hukum bacaan al-qamariyah, yaitu al-wats, alif lam bertemu dengan waw. Jadi hukum bacanya al-qamariyah, harus dibaca jelas. Dan ada juga hukum bacaan ro yang sama seperti sebelumnya. Jika diwasolkan maka harus dibaca tarkik, tapi jika diwakufkan harus dibaca tafkhim. Di ayat keempat ada hukum bacaan asyamsiyah, yaitu ada alif lam bertemu dengan lam. Jadi harus ditasydidkan atau dimasukkan cara bacanya. Asyamsiyah. Wal-laili. Lalu sama hukum ro-nya di sini, jika diwasolkan harus dibaca tarkik, tapi jika diwakofkan maka harus dibaca tafkhim atau tebal. Kemudian ayat selanjutnya yaitu Al-Fajr ayat ke-13 dan ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Pada ayat ke-13 ini terdapat hukum bacaan idhar syafawi, yaitu ada huruf mim mati bertemu dengan ro. Jadi harus dibaca jelas, idhar syafawi. Alaihim rabbuka, alaihim, harus jelas ya. Lalu di sini ada hukum bacaan ro berharokat fathah, maka hukum bacaannya ro tafkhim.
Rabbuka, Rabbuka, tafkhim ya. Selanjutnya ada hukum bacaan qalqalah kubro. Kenapa hukum bacanya qalqalah kubro? Karena di sini ada huruf ba yang berada di akhir ayat. Jadi harus dibaca mantul, mantulnya agak besar. Contohnya azab, azab. Lalu pada ayat 14 di sini ada hukum bacaan gunnah, yaitu ada nun tasydid. Dibacanya dengung. Inna, inna. Dan ada hukum bacaan ro tafkhim juga karena di sini ada ro berharokat fathah. Rabbuka. Setelah itu ada hukum bacaan al-qamariyah, yaitu alif lam bertemu dengan mim. Jadi cara bacanya harus jelas. Labil mirsad, al mirsad, al mir, jelas ya. Setelah itu ada hukum bacaan mirsad, mirsad. Ro tafkhim. Kenapa ro tafkhim? Karena ro di sini jatuh setelah huruf berharokat kasroh asli, dan setelah huruf ro ada huruf isti'la, yaitu huruf shod. Jadi harus dibaca tafkhim atau tebal, bukan tipis ya, tafkhim, tetapi tafkhim atau tebal. Mirsad. Setelah itu ada hukum bacaan qalqalah kubro karena ada huruf dal yang berada di akhir ayat, yang mana huruf dal ini merupakan salah satu huruf qalqalah. Qalqalah qalqalah kubro. Mirsad, mirsad. Jadi pantulannya lebih besar daripada qalqalah sugro. Lalu selanjutnya yaitu ayat ke-27 dan 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pada ayat ke-27 ini terdapat hukum bacaan asyamsiyah, yaitu karena ada huruf alif lam bertemu dengan nun. Jadi cara bacanya harus dimasukkan atau ditasydidkan. An-nafsu, an-nafsu. Setelah itu ada hukum bacaan al-qamariyah, yaitu karena ada alif lam bertemu dengan mim. Jadi cara membacanya harus jelas. Al-mut, al-mut. Setelah itu ada hukum bacaan qalqalah sugro. Kenapa qalqalah sugro? Karena ada huruf to yang huruf to ini merupakan salah satu huruf qalqalah dan ia berada di tengah-tengah kalimat. Jadi harus dibaca qalqalah sugro, dibantulkan kecil tapi tidak sebesar qalqalah sugro. Tidak sebesar qalqalah kubro. Al-mutmainnah, al-mutmainnah. Setelah itu ada hukum bacaan gunnah, yaitu karena ada huruf nun tasydid, cara membacanya dengung. Al-mutmainnah, innah. Lalu pada ayat ke-28 di sini ada hukum bacaan ro tafkhim. Kenapa ro tafkhim? Karena pada kalimat irji'i huruf harokat kasroh pada huruf sebelum huruf ro ini bukan harokat asli. Jadi cara membacanya harus tafkhim, harus tebal. Irji'i. Lalu pada kata rabbiki dan radiyah, di sini hukum bacanya ro tafkhim karena ro-nya berharokat fathah. Selanjutnya ada hukum bacaan idgham bi gunnah, yaitu karena ada tanwin, ada fathah tanwin bertemu dengan mim. Jadi cara membacanya harus dengung atau
dimasukkan. Radiyatan mardiyah. Lalu di sini ada hukum bacaan ro tafkhim lagi karena ada huruf ro sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah. Jadi dibacanya tebal atau tafkhim. Mardiyah. Cukup sekian yang bisa saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.